Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Dr. Hibri daripada platform Robot Thesis. Hari ini saya nak kongsikan tentang chapter 1 juga, tetapi berkaitan dengan scope of study. Scope of study ni ramai sebenarnya student yang tidak menitik beratkan part ini. Tetapi sebenarnya scope of study ni penting di dalam penulisan thesis. Dia tidaklah sepenting problem statement dan juga objektif, tetapi dia melengkapkan penerangan berkaitan dengan objektif kita. Jadi sebenarnya scope of study ini ada juga berkait rapat dengan objective of study, di mana antara tips untuk kita tulis scope of study adalah kita memperincikan kita punya objective of study. Sebagai contoh, objective of study kita yang nombor 1, contohnya to synthesize microcapsules via in situ polymerization method. Jadi bila kita synthesize, perlulah ada parameter-parameter yang terlibat. Jadi parameter yang terlibat, what is the parameter involved is actually kita tulis dekat dalam kita punya scope of study. Sebagai contoh, kalau kita synthesize microcapsules using ataupun via in situ polymerization method, dia melibatkan parameter. Jadi parameter tersebut itu kita letak dekat dalam scope of study. Sebagai contoh, parameter yang kita gunakan adalah stirring speed, concentration of surfactant dan juga reaction time. Jadi 3 parameter ini kita letakkanlah dalam scope of study. Dan juga bila kita menceritakan parameter tertentu, kita juga perlu menceritakan range parameter tersebut. Contohnya kalau kita kata stirring speed, berapa RPM yang kita gunakan. Jadi contohnya 100, 200, 300 RPM range yang kita gunakan. Jadi range tersebut perlulah kita letak di dalam kita punya scope of study. Kemudian selain daripada itu, kita boleh juga letakkan kalau kita ada menggunakan material-material tertentu dekat dalam experimentation kita. Jadi kita perlulah letak material apa yang kita gunakan. Apakah chemical properties ataupun mechanical properties material tersebut. Kemudian kita boleh juga letak selain daripada kita punya parameter, kita punya range, kita punya material, kemudian kita letak machines yang kita gunakan. Kemudian boleh kita juga letak di dalam scope of study kita punya characterization dan juga testing. Jadi melengkapilah semua maklumat-maklumat untuk kita menjawab kita punya objektif, dan kita letakkan penerangan perincian tersebut di dalam kita punya scope of study. Sebagai contoh tadi, kalau kita punya objektif yang pertama to synthesize microcapsules via in situ polymerization method, apakah parameternya, apakah range-nya, apakah materialnya, apakah characterization-nya. Contoh, kita punya objektif yang kedua adalah to fabricate self-healing coating by empapment of microcapsules. Jadi kita punya scope-nya apa? Berapakah kita punya quantity ataupun kita punya weight of coating yang kita perlukan untuk kita fabricate self-healing coating itu? Berapakah gram yang kita perlukan microcapsule untuk kita campurkan dekat dalam coating itu? Jadi perinciannya kita letak dekat dalam scope of study. Kemudian katalah objektif kita yang ketiga adalah to evaluate corrosion ataupun to evaluate corrosion rate, kita katakan. So jadi apakah bila kita nak evaluate itu, apakah dia punya dia punya karakteristik yang kita nak evaluate kan? Contoh, kita nak evaluate dia punya, bila kita katakan corrosion rate, kita kena evaluate dia punya weight loss of the metal. Sebab bila dah korot tu kan, so dia punya weight tu akan berkurangan sebab menjadi karat. Jadi kita letak dia punya ciri-ciri yang kita nak letakkan untuk menjawab objektif kita itu, kita letak dekat dalam scope of study. Tetapi penerangan itu tidaklah terlalu detail berkaitan dengan objektif kita itu. Kita terangkan not too general, not too specific. Di mana yang spesifiknya nanti, sebagai contoh, kita katakan kita nak hasilkan tadi self-healing coating kan, kita nak fabricate berapa kuantiti, berapa gram kapsul, berapa gram kita punya resin dan sebagainya. Kenapa kita gunakan resin tersebut, kenapa kita pilih kita punya berat kita punya kapsul sedemikian. Perincian yang lebih detail itu kita letak di mana? Di dalam methodology. Jadi scope of study ini
not too general, not too specific, tetapi dia spesifikkan kita punya objective of study. Okey, itu sahaja saya punya perkongsian pada hari ini. Kita akan sambung pada hari-hari yang berikutnya. Jadi jangan lupa follow kita punya social media dengan platform Growboat Thesis. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Telegram channel, kita ada Facebook group dan sebagainya. Dan kita juga ada item-item tertentu untuk anda semua menikmati dan menjiwai apa itu Growboat Thesis. So kita ada mug Growboat Thesis, kita ada juga t-shirt Growboat Thesis, kita ada juga bookmark planner, mini planner Growboat Thesis. Jadi nantikan kita akan keluarkan semua itu, di mana souvenir-souvenir itu ada mengandungi tips-tips yang very unique di dalam thesis writing. Jadi itu sahaja. Pastikan like, share kita punya platform social media Growboat Thesis dan hashtag pastikan siap. Assalamualaikum.